Ya, jadi langsung saya masuk ke materi, yaitu elemen warna bagian yang pertama. Kita masuk ke ya, ya. Jadi saya mau menjelaskan dulu terkait dengan elemen warna secara fisik, ya, atau secara fisika sebagai dasar, ya, bahwa kita nanti akan membahas berkaitan dengan warna. Nah, warna itu atau kita namakan secara fisika itu adalah spektrum, ya, spektrum warna. Nah, ini jadi spektrum warna itu pengertiannya adalah warna timbul itu karena ada cahaya yang mengenai objek. Itu adalah prinsipnya. Ya, jadi kita bisa melihat warna itu karena ada cahaya, ya, karena ada cahaya yang mengenai objek, ya, yang mengenai objek. Nah, itu adalah syarat utamanya. Sehingga kalau kita mau melihat sebuah benda atau objek, syaratnya harus ada cahaya. Nah, ini. Nah, warna yang kita lihat, ya, warna yang kita lihat itu merupakan gelombang cahaya yang dipantulkan oleh objek. Nah, ini jadi kenapa kita bisa melihat sebuah objek atau benda itu karena ada cahaya dulu, ya, ada cahaya dulu. Nah, sumber cahaya ini kan memancarkan sinar, ya, memancarkan cahaya. Nah, cahaya ini nanti mengenai sebuah objek, ya, mengenai sebuah objek, kemudian objek itulah yang memantulkan cahaya, ya, objek tersebut memantulkan cahaya, pantulannya masuk ke mata kita. Nah, itu secara prinsipnya seperti itu. Jadi kalau kita lihat ilustrasinya, maka kita bisa melihat sebuah gambaran yang ada di sini. Nah, ini adalah gambarannya, ya. Jadi kenapa kita bisa melihat sebuah objek, ya? Ya karena dasarnya ini ada ini dulu, ya. Ada yang namanya sumber cahaya. Nah, ini arah datangnya cahaya. Nah, ini contohnya bisa matahari, ya, itu kalau siang hari, atau bulan, ya, kalau kita lihat malam hari, itu merupakan sumber cahaya, ya, sumber cahaya. Jadi dia memancarkan cahaya. Ya, ini dia memancarkan cahaya. Sebetulnya bulan sendiri, ya, bulan itu sebuah benda, sebuah objek. Jadi bulan itu bukan sumber cahaya. Ya, ini kita bisa melihat bulan karena bulan itu terkena cahaya dari matahari, ya, ini. Namun karena kita waktu itu gelap semua, ya, kita gelap semua, cahaya yang dipancarkan oleh bulan juga lumayan, ya, besar, sehingga pantulannya sampai ke bumi dan kita juga bisa melihat objek benda juga kalau ada bulan. Nah, ini adalah secara prinsip, ya. Jadi yang penting adalah ada sumber dulu. Nah, sumber cahaya itu nanti akan menyinari sebuah benda atau objek, ya, menyinari sebuah benda atau objek, dan objek tersebut nanti memantulkan, ya. Nah, pantulannya tentunya ke segala arah. Nah, disinilah kebetulan kalau kita mengarah pada sebuah benda, maka mata kita, ya, mata kita ini akan menangkap, ya, menangkap pantulan cahaya. Nah, ini jadi cahaya yang dipantulkan mengenai bidang objek, kemudian dipantulkan, dan ini diolah oleh mata kita. Ya, ini jadi syaratnya adalah harus ada cahaya. Contoh kasusnya kalau listrik PLN malam hari tiba-tiba padam. Ya, ini saat itu kita sudah terang benderang karena ada lampu, ya. Lampu itu juga sumber cahaya, ya. Lampu itu juga sumber cahaya. Begitu listrik PLN padam seketika, ya, maka langsung gelap gulita, ya, langsung gelap gulita. Kenapa? Ya karena sumber cahayanya yaitu lampu tadi itu padam. Karena lampu padam, benda tidak ada cahaya, benda tidak terkena cahaya, sehingga kita akhirnya tidak bisa melihat benda tersebut.
ya. Karena ciri khasnya benda itu bisa terlihat karena dia memantulkan cahaya. Nah, itulah yang secara prinsip, ya. Nah, prinsip ini pun diterapkan di dalam peralatan kamera atau video juga sama. Jadi kamera fotografi ataupun videografi prinsipnya sama seperti mata kita. Dia juga menangkap cahaya. Hanya nanti dia diolah secara elektronik, ya. Kalau cahaya yang ada di mata kita kan diolah oleh otak kita, ya. Ini Revi Raudatul Jannah juga hadir, ya, telah. Enggak apa-apa. Nah, itu ada secara prinsipnya seperti itu, ya ini. Nah, jadi kalau kita lihat ini tadi secara prinsip bekerjanya sebuah warna itu akibat dari adanya cahaya. Jadi sementara kita melihat dulu ada benda. Nah, ini benda bisa terlihat karena ada cahaya. Nah, selanjutnya cahaya itu memiliki spektrum, ya. Cahaya itu memiliki spektrum atau rangkaian sistematis yang terdiri dari berbagai macam susunan warna. Ya, ini susunan warna yang membantu manusia nanti mengenali warna. Ya, ini jadi nanti akan ada semacam spektrum, ya. Jadi dibuat dari sebuah, ya ini semacam, kalau fisika itu gelombang elektromagnet, ya, ada gelombang, ya, yang dipancarkan oleh cahaya tadi. Nah, cahaya itu punya nilai panjang gelombang yang berbeda-beda. Nah, spektrum warna secara fisika itu direpresentasikan cahaya putih. Nah, ini makanya matahari itu diasumsikan dia memancarkan cahaya putih. Ya, matahari itu memancarkan cahaya putih. Lampu itu pun diharapkan memancarkan cahaya putih juga. Meskipun juga ada berbagai macam warna, ya, tetapi secara filamen kalau dia bisa terang sekali itu warnanya putih sebetulnya. Ya, ini. Nah, inilah yang dinamakan sebagai spektrumnya, ya. Spektrumnya itu ini. Nah, ini adalah spektrum warna. Jadi spektrum warna itu nanti sebetulnya yang warna putih, ya, yang warna putih itu sebetulnya tersusun dari warna pokok, warna dasar. Ya, warna dasar. Dan dia punya panjang gelombang yang berbeda-beda. Nah, ini adalah satuan panjang gelombang 400 nanometer, 500 nanometer, 600 nanometer sampai 700 nanometer. Nah, ring rentang 400 sampai 700 itu yang mampu dilihat oleh mata, ya, oleh mata kita. Yang di bawah 400 mata kita sudah tidak bisa melihat. Yang di atas 700 pun kita sudah tidak bisa melihat. Ya, makanya kita sering mendengar istilah ada sinar ultraviolet, ya, ada sinar X, ya, ada sinar gamma. Nah, ini. Kemudian yang di atas 700 itu nanti ada sinar inframerah. Nah, ini. Nah, cahaya-cahaya atau sinar yang berada di bawah 400 ataupun di atas 700 itu mata kita sudah tidak bisa melihat. Nah, ini. Untuk bisa melihat dibutuhkan alat, ya, alat bantu. Nah, ini makanya kita kalau lihat ada beberapa cahaya yang lain, ya kita sebetulnya kayak misalkan kulit kita, ya, kulit kita kok mudah terbakar. Karena kulit kita itu sebetulnya kalau ada matahari, ya, itu ada sinar ultraviolet yang membakar. Nah, ini makanya kalau kita berjemur maka akan mengubah, ya, mengubah warna yang ada di kulit kita. Bahkan berbagai macam benda, ya, kalau dijemur sekian lama itu nanti akan, ya, berubah, ya, warnanya atau rusak. Ya, ini. Oke, ini Adib, ya. Adib Widodo hadir nih terlambat.
Adam Dion, sinar ilahi. Ya, cahaya ilahi. Ya, memang benar ini ada yang menciptakan ilahi, ya, karena itu sumbernya dari matahari. Malvin Juven hadir, Bagus Kurniawan, dan Bagas Kurniawan hadir. Adam Ma'ruf ya, hadir juga, baru pulang kerja. Oke. Muhammad Miftahul Ulum hadir ya. Oke, ya sudah bergabung. Terima kasih. Nah, itu adalah secara prinsipnya semacam itu. Ya, jadi itu merupakan spektrum warna. Ya, jadi dasarnya kuncinya adalah harus ada sumber cahaya. Nah, sumber cahaya itu apa saja? Ya, yaitu tadi matahari, ya, lampu, ya, kayak lilin, lentera yang dari api, ya, api itu sumber cahaya juga. Ya, dia memancarkan cahaya juga. Nah, itu semua dinamakan sumber cahaya. Sedangkan benda yang kita lihat itu adalah memantulkan, ya, benda yang bisa kita lihat itu karena ada cahaya yang dipantulkan oleh benda itu. Ya. Oke, ini Alif Bima juga sudah hadir. Oke. Nah, berikutnya sekarang kita lihat. Nah, ini istilah pigmen warna. Ya, jadi kalau tadi itu adalah kita membahas sumbernya, ya, sumber cahayanya. Ya, cahaya yang terbaik adalah cahaya matahari, tentunya itu sempurna. Ya, cahaya matahari itu adalah cahaya yang sempurna. Sedangkan lampu dan lain sebagainya itu adalah untuk mendukung atau dibuat karena pada saat cahaya terhalang. Nah, malam hari, nah, kita terpaksa harus membuat cahaya. Nah, membuat cahaya itu teknologinya sudah bermacam-macam. Oke. Nah, sekarang kita lihat dari sisi pigmen warna. Nah, ini pigmen warna. Jadi benda, ya, benda bisa berwarna merah, ya. Sebuah benda kalau kita lihat karena ada cahaya kok warnanya merah, berarti benda tersebut itu mengandung pigmen. Pigmen itu adalah zat yang nantinya mempunyai sifat memantulkan warna. Pigmen itu adalah benda atau sifat yang mempunyai warna tadi. Nah, itu namanya pigmen. Jadi zat, ya, zat yang ada di benda, di tubuh kita, ya, itu zat warna, ya, zat warna itu pigmen namanya. Nah, pigmen ini nanti punya sifat sendiri-sendiri. Nah, makanya kita lihat di sini, kalau misalkan yang kita lihat itu warnanya merah, ya, jadi kalau kita melihat sebuah benda kok warnanya merah, berarti pigmen tersebut yang ada pada benda itu menyerap warna yang lain, ya. Jadi warna yang selain merah itu diserap oleh benda tersebut, sedangkan khusus yang merah itu dipantulkan. Jadi pigmennya adalah pigmen memantulkan warna merah. Itu sifat dari pigmen. Ya, jadi pigmen inilah nanti yang ada di benda, ada di objek. Dia bersifat memantulkan dan menyerap, ya, tergantung jenis pigmen warnanya. Ya, ini. Nah, kebetulan kalau kita melihat benda berwarna merah, berarti benda tersebut mengandung pigmen warna merah. Nah, pigmen warna merah itu sifatnya memantulkan. Jadi warna merahnya itu dipantulkan, sedangkan warna yang lain diserap, sehingga mata kita itu hanya mendapat pantulan yang warna merah saja. Itu yang pertama. Jadi sebuah benda itu memiliki pigmen. Nah, sifat pigmen
itu memantulkan warna tertentu sesuai dengan jenis pigmennya. Kemudian yang kedua, nah ini benda berwarna hitam ya. Jadi kalau kita melihat sebuah benda, contohnya arang misalkan ya, arang itu bisa kita lihat sebetulnya ya ini. Nah, hanya saja arang itu warnanya hitam ya, karena dia sifatnya menyerap ya. Jadi arang itu menyerap cahaya ya, dia menyerap cahaya sehingga warnanya itu tidak ada yang dipantulkan ya, tidak ada yang dipantulkan. Maka warnanya di situ akan terlihat hitam. Nah ini pigmennya menyerap semua warna ya ini. Jadi warna spektrum yang deretan pelangi tadi itu diserap semua. Nah karena diserap semua, maka benda itu dianggap berwarna hitam karena tidak ada yang dipantulkan. Sebaliknya ya, sebaliknya kalau benda itu berwarna putih, maka sifat pigmen benda tersebut itu memantulkan semua warna. Jadi semua warna deretan pelangi itu kalau dikumpulkan jadi satu, warnanya malah putih ya, warnanya malah putih. Jadi kalau kita mencampur warna cahaya ya, itu nanti hasilnya malah putih. Makanya baju kita ya, yang warnanya putih itu berarti pigmennya memantulkan semua warna ya, memantulkan semua warna sehingga warna yang tercampur itu menjadi putih, sehingga yang kita lihat itu adalah warna putih. Nah ini adalah sebagai contohnya ini. Nah ini sebagai contoh ya, ini contohnya orang yang keren ya, Hitler. Ini hanya contoh saja ya, bukan punya maksud apa-apa. Kebetulan saja di dalam gambar tersebut ada 3 jenis warna, yaitu warna merah ya, kalau orang menyebutkannya, lalu ada warna hitam ya, kemudian ada warna putih. Nah, ini jadi kita kalau melihat di sana ada 3 warna ya, ada 3 warna, yaitu warna merah, hitam, dan putih. Sebetulnya ya, hitam itu bukan warna ya, sebetulnya hitam itu bukan warna, karena hitam itu sebetulnya penyerapan semua warna. Nah, demikian pula putih itu pencampuran dari semua warna ya. Ini jadi warna yang kita lihat yaitu yang merah ini. Nah, yang merah ini berarti halaman desain yang saya kasih pigmen warna merah, maka pigmen tersebut punya sifat memantulkan warna merah. Jadi mata kita ini hanya menerima jenis warna merah saja akibat dari pantulan ya, akibat dari pantulan. Sedangkan yang hitam seperti ini berarti pigmennya adalah pigmen yang menyerap semua cahaya. Jadi cahaya yang datang itu diserap semua ya, sehingga di situ terlihat tanpa warna ya, atau istilahnya gelap atau hitam. Jadi sebetulnya ini adalah gelap, yang ini adalah terang. Cuman untuk menyederhanakan, memudahkan, kasih warna jenis hitam, yang ini adalah putih. Tengge. Lah kalau warna yang hijau bagaimana? Ya sama. Kalau misalkan yang merah ini saya ganti warna hijau misalkan, ya berarti di situ ada pigmen yang jenisnya hijau. Dia hanya memantulkan warna hijau saja. Paham ya? Nah, itu adalah dari pigmen. Makanya ada perbedaan ya. Kalau cahaya itu sumbernya ya, itu yang memancarkan, kemudian objek benda
yang terkena cahaya itu mengandung pigmen. Jadi pigmen ini berada di dalam benda atau objek, sedangkan sumber cahaya itu adalah yang memancarkan cahaya. Nah, itu adalah perbedaan prinsipnya. Nah, nanti kita lihat dari sisi yang lain, yaitu yang terkait dengan warna aditif dan warna subtraktif. Ya, ini jadi ada istilah nantinya, ada warna aditif. Aditif itu adalah add, ya, saling menjumlahkan atau saling digabungkan. Kalau subtraktif itu saling mengurangi. Nah, ini saling menghilangkan, itu subtraktif. Ini. Nah, kita lihat dulu yang aditif. Nah, ini. Jadi warna aditif itu merupakan warna-warna yang berasal dari cahaya yang disebut spektrum. Nah, contohnya apa? Ya tadi, ya. Yang namanya sumbernya adalah yaitu tadi cahaya. Nah, ini. Kemudian pencampuran warna primer cahaya, ya, jadi warna cahaya itu ada warna utama, ada warna pokok yang dinamakan warna red, green, dan blue. Ya, jadi warna RG dan B, nah ini mode warna RGB. Kalau kita menggabungkan warna merah, ya, warna merah ditambah warna hijau, ditambah lagi warna biru, dengan nilai yang sama, dengan jumlah yang sama, maka akan terjadi warna putih. Ya, ini penjumlahan. Cahaya loh ya, cahaya, hati-hati. Ini cahaya. Jadi kalau ada cahaya merah, ada cahaya hijau, dan ada cahaya biru, kalau digabungkan menjadi satu, ya, itu nanti menghasilkan warna putih. Gitu. Ya, ini. Itu yang dimaksudkan dengan cahaya yang dicampur. Beda dengan mencampur tinta, ya. Kalau Anda mencampur warna tinta, warna cat minyak atau apapun itu beda, ya. Itu nanti yang namanya subtraktif. Jadi yang kita maksudkan di sini adalah cahaya. Jadi warna aditif itu adalah warna cahaya. Contohnya apa? Nah, monitor. Ya. Monitor itu adalah warna-warna yang sumbernya dari cahaya. Ya, monitor. Kemudian apa? Televisi. Nah, itu juga cahaya. Laptop juga sama, itu juga cahaya. Layarnya maksud saya, ya. Kemudian apa? HP gadget, ya. Layarnya itu juga sumbernya cahaya. Jadi media-media elektronik itu menggunakan mode warna aditif atau mode warna RGB, red, ya, red, green, dan blue. Nah, itu yang dinamakan dengan istilah kelompok warna aditif. Jelas nggih? Kemudian kalau warna yang subtraktif, nah, kalau warna yang subtraktif adalah warna yang berasal dari pigmen. Ya, pigmen ini sifatnya transparan. Nah, warna-warna pokok untuk subtraktif atau warna-warna pokok dari pigmen, ya, atau tinta atau cat, ya. Cat maksudnya cat minyak itu, ya, pewarna pakai cat itu. Istilah warna pokoknya adalah subtraktif, yaitu dimulai dari sian, kemudian magenta,
dan yellow. Cyan itu kebiru-biruan. Nah, itu yang namanya cyan. Ya. Jadi ada warna unsur birunya, itu yang cyan. Kemudian magenta. Magenta itu warnanya kecenderungan merah. Ya, kecenderungan merah. Dan ada warna yellow atau warna kuning. Nah, warna pokoknya itu sering dinamakan CMY. Nah, yang sering kita dengar biasanya ada tambahan huruf K. Jadi penyebutannya adalah CMYK. Sebetulnya warnanya hanya CMY. K itu bukan warna, ya. K itu bukan warna, tetapi persentase gelap terang. K itu adalah tingkat persentasenya gelap terang. Kalau K-nya diberi nilai maksimal, ya berarti akan terang. Nah, gitu. Kalau K-nya dibuat ke arah minimal, berarti akan gelap. Nah, ini adalah terang gelap. Ini adalah untuk K. Ya. Nah, itulah yang dinamakan dengan warna subtraktif. Jadi warna subtraktif itu basicnya adalah pigmen, sedangkan yang aditif itu basicnya adalah cahaya. Beda ya. Nah, ini. Karena kalau pigmen itu harus ada cahaya dulu. Nah, harus ada cahaya dulu yang mengenai bidang ini. Ya, bidang bendanya tadi. Oke, ini Pradita Arta ya, sudah bergabung juga. Lalu apa ini? Ferry Novianto baru pulang kerja ya, enggak apa-apa. Ya, terima kasih sudah bergabung. Nah, itu adalah yang dikelompokkan. Nah, di dalam desain grafis nantinya kita juga mengenal ya. Kita nanti akan mengenal yang namanya warna aditif, yaitu mode RGB, dan warna subtraktif, yaitu modenya adalah CMYK. Nah, biasanya nanti saat Anda bekerja dengan sebuah aplikasi desain, ya, contohnya di Photoshop atau Corel atau Illustrator atau yang lain, ya, aplikasi-aplikasi desain, maka di sana akan ditunjukkan ya, saat Anda membuat sebuah desain, Anda itu akan menggunakan warna basicnya yang mana, yang RGB atau yang CMYK. Nah, CMYK itu adalah CMYK atau RGB gitu ya, lidah yang paling gampang RGB. Nah, CMYK. Ya, ini ada pilihan di sana. Ya. Nah, dari keduanya itu sebetulnya secara prinsip itu ada perbedaan. Ya. Jadi kalau kita membuat desain, maka kita diminta untuk menentukan pilihan, mau menggunakan warna dasarnya yang RGB atau warna dasar pokoknya CMYK. Nah, di situ tergantung kebutuhan, ya, tergantung kebutuhan. Apabila Anda membuat sebuah karya desain yang hasil akhirnya, ya, aplikasinya nanti akan digunakan di mana, nah itu yang menentukan. Contohnya Anda membuat desain website. Ya, pernah ya Anda buat desain website misalkan, atau membuat blog atau apapun lah yang nantinya hasil desain Anda itu bisa dipakai di komputer atau di laptop. Berarti itu kan menggunakan cahaya, ya, menggunakan cahaya. Nah, apabila kita akan membuat sebuah desain yang akan digunakan pada basic
layar cahaya, maka sebaiknya menggunakan RGB ya modenya. Karena nanti layar monitor kita, TV kita, ya, komputer kita itu prinsip dasar kerjanya menggunakan cahaya. Maka disarankan menggunakan yang mode RGB. Sebaliknya, apabila hasil desain yang Anda buat di aplikasi itu nanti hasil akhirnya dicetak, ya, di printing gitu ya, dicetak ke media, apakah kertas, media apapun ya, maka disarankan Anda menggunakan mode CMYK ya, atau CMYK. Nah, ini ada perbedaan. Kenapa demikian? Karena memang antara RGB dengan CMYK ini kemampuan komposisi jumlah warnanya lebih banyak yang RGB, karena ini sumber ya. Yang namanya sumber itu kan pasti lebih banyak. Sedangkan yang pemantul, yang pigmen ini kadarnya lebih sedikit. Jadi kemampuan membentuk warnanya itu jauh lebih banyak yang RGB. Itu adalah pilihan yang tepat, pilihan yang sesuai. Nah, misalkan kalau kita salah milih gimana? Nah, itu. Saya membuat desain web, membuat video misalkan, tapi mode warna yang saya pakai CMYK gimana? Ya sebetulnya tidak ada masalah, ya tetap bisa tampil warnanya. Hanya tidak sebagus kalau kita menggunakan RGB, karena dia jauh lebih banyak pilihan warna. Nah ini. Atau kalau saya mau mencetak, desain saya terlanjur sudah pakai RGB, ya tidak masalah. Karena printer itu bekerjanya dengan CMYK. Ya, kalau Anda perhatikan tinta yang ada di printer itu kan isinya adalah ada 4 paling tidak, C, M, Y, dan K. Nah itu adalah warna pigmen. Nah kalau saya pilih RGB dicetak CMYK bagaimana? Biasanya hasilnya tidak sebagus di layar kita. Nah itu nanti akan terkecoh kita, sehingga kita tidak bisa memprediksi warna yang sudah kita pilih itu nanti bisa diproduksi oleh printer. Nah ini ya ini. Jadi sebaiknya saat kita mau membuat desain yang dicetak, pakailah pilihan mode CMYK supaya Anda bisa melihat bahwa hasil realnya nanti kalau dicetak itu ya seperti itu. Kalau Anda menggunakan RGB, wah warnanya nanti bisa sangat bagus. Namun ada sebagian yang mungkin tidak bisa diproduksi oleh printer. Nah ini kan jadi kecewa kita. Wah tapi hasilnya desain bagus kok cetakannya jadi tidak sesuai. Nah ini. Ya. Dengan warna aditif dan warna subtraktif. Ya. Nah itu adalah warna-warna yang nantinya sering kita jumpai ya. Warna yang sering kita jumpai yang mana adalah cahaya dan mana yang pigmen. Jadi kalau cahaya itu basicnya menggunakan RGB, sedangkan untuk yang pigmen ya semacam tinta ya, cat warna ya, atau warna-warna benda, nah itu semua menggunakan jenis CMYK. Itu ya. Nah itu adalah yang berkaitan dengan warna aditif dan subtraktif. Nah selanjutnya kalau kita lihat ya dimensi-dimensinya nanti dipengaruhi ya, jadi warna itu nanti akan dipengaruhi oleh beberapa dimensi yang terkait. Ada hue, ada value, dan ada chrome
ya, atau kroma. Ya, nah di sini yang pertama kalau kita lihat yang hue itu adalah corak warnanya, ya, yaitu ya warna jenis-jenis warnanya itu tadi. Itu yang terkait dengan hue. Ya, jadi ada berbagai macam jenis warna. Warna dasarnya, warna pokoknya adalah RGB atau CMYK. Ya, kalau yang cahaya berarti RGB, kalau yang pigmen menggunakan basic CMYK. Nah, dari warna dasar itu nanti bisa dihasilkan berbagai macam jenis warna. Ya, ini. Nah, biasanya kalau di dalam aplikasi, ya, contohnya di Photoshop, itu yang paling mudah, ya, maka kita bisa melihat bahwa yang namanya warna itu nanti macamnya, ya, contohnya kita ngambil contoh warna RGB, ya, atau warna CMYK, itu nanti semua nilainya, ya, itu nanti semua nilainya itu bisa mulai dari 0 sampai 255 macam warna. Ya, ini. Jadi kalau kita nanti melihat, ya, di bagian tool warna sebelah kanan, ya, maka warna yang kita pilih, ya, warna yang kita pilih itu bisa punya nilai warna RGB atau nilai warna CMYK. Nah, nilainya kalau di Photoshop itu biasanya menggunakan ukuran angka 0 sampai, ya, 255, atau kadang menggunakan persentase, ya, menggunakan persentase dari 0 sampai 100. Ya, nah itu nanti tergantung, ya. Secara prinsip sama. Ya, kalau kita menggunakan ukuran warna ringnya 0 sampai 100, ya berarti tingkat yang paling tinggi 100, yang paling rendah 0. Ya, kalau kita melihat bitnya, ya, bit warna itu biasanya dari 0 sampai 255. Ya, nah itu tergantung kita pakai satuan yang mana, ya. Tapi pengertiannya adalah sama. Yang 25 itu berarti yang paling maksimal, yang paling tinggi, yang paling apa istilahnya, ya, pekat, ya, paling pekat warnanya. Nah itu adalah ringnya, ya, jadi ringnya ada di sana. Dan biasanya mode warna, ya, kita menggunakan standar yang 8 bit, ya. Jadi berbagai macam aplikasi itu umumnya standarnya menggunakan 8 bit, ya. 8 bit itu rentangnya adalah 256. Ya, namun di dalam Photoshop kita diberi pilihan sampai pilihan yang 16 bit atau yang 24 bit. Ya, jadi warnanya bisa semakin banyak pilihannya. Hanya saja beberapa aplikasi yang lain tidak support, ya, dengan 16 bit atau dengan 24 bit. Nah, oleh karena itu agar kita aman membuat sebuah pilihan bit warna agar kompatibel dengan berbagai macam aplikasi, maka pakailah yang standar, yaitu yang 8 bit saja. Ini. Kemudian ada istilah juga value. Nah, istilah value itu adalah terkait dengan terang gelapnya warna, ya. Jadi warna itu nanti terang gelap itu ya jadinya apa, tua atau muda. Jadi warnanya itu warna tua atau warna muda. Nah, itu adalah value, lightness, ya, terkait dengan lightness-nya. Jadi lightness itu adalah terang gelapnya warna. Ada warna merah tua sekali, ya. Ada warna yang tua, ada warna yang muda, nah, dan seterusnya. Jadi nilai warnanya itu ada perbedaan, ya. Nah, itu biasanya menggunakan skala angka itu tadi, ya. Jadi warna yang dari 255 sampai yang 0 atau warna yang 100 sampai yang 0, nah, itu adalah value, ya. Jadi tingkat
tingkat kepekatan warnanya itu adalah value, atau orang sering nyebutnya lightness, ya, lightness. Kemudian yang ketiga adalah chrome atau chroma. Nah, chroma ini terkait dengan intensitasnya. Intensitas itu adalah terang redupnya, ya, terang redupnya. Maka kalau kita sering melihat di situ adalah istilah brightness, cerah tidaknya, kelihatan cerah atau terlihat kusam. Nah, ini adalah terkait dengan chroma. Ya, jadi kalau kita mau mengatur tingkat kecerahan, ya, maka biasanya nanti kaitannya ya dengan brightness dan kontras. Ya, brightness dan kontras itu biasanya nanti kaitannya dengan hal semacam itu. Ya, ini jadi tingkat kecerahan, ya, cerah tidaknya warna itu diatur dari chroma, brightness-nya. Ya, nah itu adalah 3 hal itu nanti yang akan mempengaruhi, ya, 3 hal itu yang akan mempengaruhi dengan pengaturan warna. Ya, warna kita buat warna kusam bisa, kita buat warna mengkilap bisa, ya. Warna kita buat kelihatan tua bisa, kita buat dengan muda bisa. Ya, ini. Nah, itu adalah dimensi-dimensi yang nantinya bisa kita lakukan pengaturan terkait dengan warna itu sendiri. Nah, maka nanti akan kita kenal dengan istilah hue, ya. Kita nilai value, ya, dan kemudian juga terkait dengan chrome, ya. Nah, itu adalah yang berkaitan dengan fisik, ya. Jadi fisikanya warna itu seperti itu. Jadi ini sebagai basic pengetahuan terkait dengan warna dulu, ya. Nah, nanti pada pertemuan selanjutnya elemen warna yang kedua terkait dengan psikis atau psikologis. Jadi warna-warna itu nanti bisa dibentuk dengan apa saja dan maknanya, artinya, kesannya. Nah, itu yang akan kita bahas berikutnya. Itu ya. Nah, itu ada yang berkaitan dengan materi warna, ya. Untuk selanjutnya tugasnya sendiri itu seperti tugas yang pertama, ya, tugas yang kemarin sama, yaitu membuat karya nirmana, ya. Jadi karya seni 2 dimensi sama. Hanya saja nanti yang kita gunakan kombinasi elemennya, ya, kombinasi elemen nirmananya saya tambah, ya. Jadi kalau yang sebelumnya itu titik, garis, dan bidang saja, ya, ini elemen yang pada tugas pertama. Nah, untuk tugas UTS tentunya kan harus lebih meningkat, ya. Untuk tugas UTS lebih meningkat lagi, ya, tingkat kesulitannya lebih meningkat lagi. Nah, di situ saya tambahkan elemen gempal, ukuran, dan tekstur. Ya, ini sudah saya jelaskan kemarin semuanya. Ya, ini jadi tugasnya adalah saya minta membuat sebuah karya seni 2 dimensi seperti kemarin. Ya, tentunya harapannya tampilan hasilnya juga menarik. Nah, yang menjadi elemen nanti jumlahnya semakin banyak. Jadi harus ada elemen titik, ada elemen garis, ada elemen bidang, ada elemen gempal, lalu ada elemen ukuran, dan yang keenam adalah tekstur. Ya. Kalau Anda lupa nanti dilihat lagi di materi-materi sebelumnya. Nah, dari keenam elemen itu silahkan Anda kombinasikan, Anda susun sedemikian rupa dengan menerapkan interval tangga. Diingat, interval tangga itu ada 3 macam. Nanti bisa Anda gunakan semuanya atau Anda pilih yang sesuai yang mana. Yaitu repetisi, ya, kemudian transisi,
dan yang ketiga adalah oposisi. Nah, ini bisa Anda manfaatkan. Anda gunakan salah satu boleh, ya. Salah dua ya boleh, atau salah ketiga-tiganya ya boleh. Ya, maksudnya ketiga-tiganya dipakai. Tapi minimal ada satu, yaitu perulangan repetisi atau transisi atau oposisi. Jelas nggih? Nah, endingnya desain Anda itu nanti membentuk tulisan nama lengkap Anda. Gitu. Jadi nanti di dalam halaman desain yang Anda buat, hasil dari kombinasi berbagai elemen itu nanti akhirnya bisa memunculkan tulisan nama lengkap Anda. Ingat ya, nama lengkap. Ya, nama lengkap Anda. Kalau ada yang punya satu kata, ya syukurlah ya, satu kata. Kalau yang kebetulan punya 3 kata, gimana ya, 3 katanya harus dimunculkan di sana. Tata letaknya bebas ya, tata letaknya bebas, Anda atur sendiri ya, Anda kreasi sendiri sebagus mungkin. Ya, nah itu nanti bisa, kalau hasilnya sangat memuaskan, itu bisa Anda cetak ya, kemudian Anda figura, pasang di kamar Anda. Ya, ini itu adalah tugasnya. Kemudian sebagai catatan, karena kita belum menerapkan warna, maka saya tidak mewajibkan harus berwarna. Namun apabila Anda mau pakai warna boleh ya. Ini Bagas Kurniawan ya. Salah semuanya boleh Pak, boleh ya. Salah satu kan tadi kan salah satu yang dipakai, atau salah semuanya juga boleh. Pengertiannya salah semuanya itu dipakai semua, bukan tidak dipakai semua, bukan ya. Tapi kalau salah semua itu malah dipakai semua maksudnya. Jadi minimal interval tangganya ada satu, ya. Ada satu yang dipakai. Mau pakai repeat boleh, mau pakai transisi boleh, mau pakai oposisi boleh. Itu ya. Contoh Pak, ya. Contohnya yang mana ini? Contoh yang mana, Ferry Novianto? Kalau contohnya saya tidak memberikan contoh, ya. Kalau nanti saya kasih contoh, ide kreasi Anda nanti terpancang dengan apa yang saya contohkan. Ini sebebas-bebasnya Anda menuangkan gagasan atau ide. Jadi rumusnya gini, yang penting nanti di hasil desain Anda itu elemen yang disebutkan tadi ya, titik diupayakan ada. Titik itu mau Anda sebagai tekstur atau apa ya boleh, enggak apa-apa. Caranya macam-macam, teknisnya macam-macam. Yang penting nanti di sana ada elemen itu tadi, titik, garis, bidang, gempal, ukuran. Kalau ukuran kan besar kecilnya ya. Kemudian tekstur. Nah, tekstur itu nanti adalah permukaan ya, permukaan. Nah, permukaannya mau semuanya atau pada bidang-bidang tertentu boleh, enggak apa-apa. Mana yang Anda anggap lebih menarik, lebih pas. Nah, itu silakan Anda berkreasi ya. Saya tidak batasi ya. Cari ide ya, Anda amati di sekitar Anda bisa browsing boleh, lihat-lihat yang bisa Anda pakai sebagai acuan. Ya ini. Cuman hasil dari mengkombinasikan bidang, gempal, garis ya. Nah, itu nanti muncul tulisan namamu, contohnya Ferry Novianto misalnya. Ya, misalkan buatnya apa ini? Buatnya Haga.
Jadi misalkan Ferry Novianto. Nah, Ferry Novianto ya membuat, misalkan mau membuat bulatan-bulatan ya. Terus diarsir dan seterusnya sehingga nanti ada tampilan yang menempatkan berbagai macam elemen. Kemudian nanti di sana akhirnya bisa tersusun. Sehingga di situ nanti akan muncul sebuah tulisan. Nah, tulisannya yaitu nama lengkap Anda. Ya, jadi nama Ferry Novianto itu nanti muncul di sana. Nah, kemunculannya itu karena Anda mengatur, menata. Ya, ini. Ya. Teknisnya bebas silahkan. Mau membuat hurufnya dulu baru dibentuk polanya boleh. Atau Anda membuat polanya dulu menghasilkan bentuk tulisan nama lengkap Anda juga boleh. Monggo silahkan. Ya. Jadi teknisnya bebas. Ya, teknisnya bebas. Nama lengkap, iya nama lengkap. Jadi Bagas Kurniawan ya harus nama lengkap. Maksudnya nama lengkap itu namamu, nama masing-masing mahasiswa. Jangan tulisan nama lengkap Anda, jangan. Ya. Nama lengkap Anda itu maksud saya namamu. Ya, jangan tulisan nama lengkap Anda. Jadi nama lengkapnya, misalkan Bagas Kurniawan, ya nanti tulisannya muncul Bagas Kurniawan. Kalau namanya Ferry Novianto, ya munculnya tulisan Ferry Novianto. Kalau ada tambahannya ya dikumpliti. Nah, gitu. Atau nama-nama yang lain, ya. Nah, itu yang menjadi tugas UTS. Mau pakai warna boleh, tidak pun juga tidak apa-apa, hitam putih boleh. Terus tekstur, nah tekstur tinggal Anda pilih mau pakai tekstur pasir, tekstur kayu, atau tekstur apapun yang sekiranya bisa Anda. Den Bagas tidak boleh, ya. Den Bagas tidak boleh, jadi harus namamu, ya. Nama sesuai KTP, ya, nama sesuai KTP. Nah, jangan nama keren, ya. Kalau Anda pengen membuat nama keren, ya berarti nanti Anda konsumsi sendiri. Yang dikumpulkan yang nama lengkapnya, ya, nama komplitnya. Nama lengkapnya, nama yang tertera di KTP Anda secara lengkap, ya. Iya. Paham nggih? Jelas nggih? Nah, gitu. Jadi nama inisial identitas. Ya ini. Iya. KTP ku Den Bagas Kurniawan binti William. Nah, itu sama dengan saya, ya. Nama saya juga keren. Nama saya itu kan aslinya satu kata, ya. Nama saya itu Sulartopo. Gitu. Tapi nama keren saya itu Sulartopo Smith Ferguson. Itu nama saya, ya. Nama saya yang komplit itu Sulartopo Smith Ferguson. Nah, karena saya mengidolakan sama pelatih MU yang dulu itu, ya, Smith Ferguson. Ya, itu luar biasa, ya. Ya, itu kayak punyanya Bagas tadi, ya. Bagas Kurniawan binti William, ya, sama, ya. Kalau di tempat saya, nama saya Sulartopo Smith Ferguson, ya, atau Ferguson. Ya, itu nggih. Untuk aplikasi bebas, sama seperti kemarin, ya. Aplikasinya bebas, mau pakai PowerPoint boleh, apapun lah, ya. Yang penting bisa dipakai untuk menggambar. Risma Fitriani ngekek. Marco, nggak mau Marco, ya. Marco
Marco van Basten ya. Nah itu nama nama karena gini, karena waktu itu sering kalau kita diminta membuat nama di sosial media itu kan harus ngetikkan 3 kata. Nah, kan bingung saya ya. Menuliskan 3 kata nama saya sementara Sulartopo. Sing 2 ini bingung tak kasih apa gitu. Wah, tak eleng-eleng, wah ini aja bagus ini ya. Sulartopo Smith Ferguson. Jadi dikira blasteran ya, padahal ya blasteran. Ya, gitu nggih. Nah, itu adalah aplikasinya bebas. Kemudian dikumpulkan via Classroom ya sama. Nah, ini untuk yang sore hati-hati ya, yang sore kelasnya yang bawah ini. Ya, kelasnya yang bawah ini. Iya. Ngaku akhirnya sekarang ya. Ya, jadi di FB saya namanya itu ya. Kalau Anda nemukan FB, ya, FB-nya saya, ya itulah nama saya kompletnya. Ya intermezzo sedikit. Oke, kembali ya. Itu tugas dikumpulkan via itu di sini ya pengumpulannya di apa ini di Classroom yang kodenya YBAVTEI ya yang sore supaya tidak tergabung. Ya enggak apa-apa ya Smith. Oke, jadi itu saja pengumpulannya ini ya dikumpulkan tanggal 9 Agustus ya 9 Agustus itu hari Minggu, tapi 2 minggu ke depan ya. Jadi minggu depan tanggal 3 ya, tanggal 3 itu minggu tenang. Ya, silahkan Anda kerjakan tugasnya. Nanti paling lambat pengumpulannya hari Minggu ya, tanggal 9. Supaya saya bisa download, bisa noto di slide, besok di UTS-nya kita tampilkan semuanya. Gitu nggih? Saya kira itu saja informasi dari saya. Kalau ada yang kurang jelas silahkan bisa ditanyakan ya. Oke, ya sudah jelas nggih? Ya. Baik, jadi kalau yang sudah jelas ya Anda coba ya, Anda kerjakan. Nanti kalau ada kekurang jelasannya ya Anda bisa tanya ya. Silahkan ya, sebisa mungkin tidak usah tanya ya, wes pokoknya dianggap mudeng lah ya. Jadi apa yang ini materinya juga sudah saya share di Google Drive. Anda tinggal carinya di pertemuan pertama ya, di pertemuan pertama itu ada link ya, pertemuan pertama ada link. Anda link lampiran itu nanti masuknya sudah di sana ya, sudah bisa ngambil. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya berkaitan dengan tugas UTS ya. Waktunya cukup panjang ya, 2 minggu. Harapan saya bisa menghasilkan karya yang terbaik ya, karya yang terbaik ya supaya saya untuk memberi nilai itu bisa maksimal gitu maksudnya ya. Iman-iman ya, kalau saya ngasih nilai kurang itu kita ya piye gitu ya. Nah, upayakan bisa mendapatkan hasil maksimal. Baik, mungkin itu saja dari saya ya. Saya pikir cukup ya untuk pertemuan hari ini ya. Kita akhiri ya. Tentunya harapan saya ya tetap bisa dikerjakan dengan sebaik-baiknya ya. Saya kira cukup ya pertemuan kita hari ini ya. Saya kira perlu tetap ya bahagia, semangat ya, jaga kesehatan dan
senantiasa ya mematuhi protokol kesehatan COVID-19 saat beraktivitas di luar rumah. Oke, saya akhiri. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya bergabung pada kegiatan kuliah online sore hari ini. Sampai bertemu lagi 2 minggu ke depan. Terima kasih.